slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali membuktikan kehebatannya di MotoGP setelah meraih podium ketiga dalam sprint race dan balapan utama yang digelar di sirkuit Twin Ring, Motegi, Jepang. Keberhasilan ini bukan hanya mengukuhkan konsistensinya di lintasan, tetapi juga membungkam kritikan yang kerap diarahkan kepadanya, baik dari para pengamat maupun petinggi MotoGP. Marquez memulai balapan dari posisi ke-9, namun ia berhasil merangsek ke depan, dan mengamankan podium ketiga dalam dua balapan sepanjang akhir pekan tersebut. Pencapaian ini sekali lagi membuktikan bahwa Marquez, meski menggunakan motor Desmos edisi GP23, yang secara teknis lebih rendah dari GP24 yang digunakan pembalap lainnya, masih mampu bersaing dengan rival-rival teratas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Pada sesi kualifikasi, Marquez sebenarnya mencatatkan waktu tercepat dan memecahkan rekor laps yang sebelumnya dipegang oleh Jorge Martin pada 2023. Ia mencatat waktu 1 menit 42,868 detik, namun laps tersebut dihapus oleh FIM Stewards akibat insiden kecil di mana Marquez melintas sedikit di garis hijau lintasan. Keputusan ini menimbulkan kritikan dari Marquez, karena diumumkan setelah bendera finish dikibarkan, membuatnya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki catatannya. Race Director MotoGP, Mike Webb, merilis klarifikasi terkait insiden tersebut. Menurutnya, ada kesalahan sistem yang menyebabkan laps Marquez tidak teregistrasi secara otomatis, sehingga pemberitahuan tentang penalti tersebut terlambat diumumkan. Hal ini jelas mempengaruhi posisi Marquez di grid. Marquez menyayangkan keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa tim Gresini Racing sudah mengajukan banding, meskipun hasilnya tetap ditolak. Ia merasa frustrasi karena kesalahan kecil tersebut membuatnya kehilangan posisi start yang lebih baik di balapan utama. Kami kurang beruntung karena kami hanya melintas tipis di garis hijau. Tetapi pemberitahuan itu datang terlambat, sehingga kami tidak dapat mencoba lagi, dan akhirnya terlempar jauh ke belakang di posisi grid, ujar Marquez. Meski demikian, Marquez tetap tenang dan menjaga fokusnya. Dia mengakui bahwa tugasnya adalah tetap kuat secara mental dan kembali bangkit di balapan. Pada sprint race, Marquez bersaing ketat dengan Enea Bastianini untuk posisi kedua. Meski pada akhirnya Bastianini berhasil mempertahankan posisinya, Marquez tetap berhasil mengamankan podium ketiga. Ketika memasuki balapan utama di sirkuit Motegi, Marquez kembali menunjukkan performa yang mengesankan. Di awal balapan, ia tampak lebih agresif, dan terus mencoba menyalip pembalap di depannya. Namun, pada laps ke-14, Marquez melakukan kesalahan saat melebar di tikungan 1. Kesalahan ini membuat jaraknya dengan Bastianini yang berada di posisi keempat hanya terpaut 0,871 detik. Saya terus mencoba mencari cara untuk memangkas jarak, tetapi ketika saya berusaha lebih keras, saya membuat kesalahan di tikungan 1. Setelah itu, saya memutuskan untuk menyerah dan tidak mengambil risiko lebih lanjut, kata Marquez. Saat itu, Marquez sadar bahwa jaraknya dengan Bagnaia, yang memimpin balapan, sudah mencapai lebih dari 3 detik. Dengan kesadaran bahwa peluang untuk mengejar Bagnaia semakin tipis, Marquez memilih untuk bermain aman dan menjaga posisinya agar tetap di podium. Di sisi lain, Bastianini tidak menyerah dan terus menekan Marquez. Jarak antara keduanya semakin dekat, dengan hanya 0,753 detik yang memisahkan mereka. Bastianini berusaha keras untuk merebut posisi ketiga dari Marquez, namun Marquez tetap tenang dan berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan. Pada akhirnya, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Jorge Martin di posisi kedua, dan Marquez yang melengkapi podium di posisi ketiga. Keputusan Marquez untuk tidak mengambil risiko lebih jauh terbukti tepat, karena ia mampu mempertahankan posisinya dari tekanan Bastianini. Saya memilih untuk mengontrol jarak dengan Bastianini di putaran-putaran terakhir, karena dia membalap dengan cara yang sangat bagus. Saya sedikit khawatir dengan Bastianini, terutama di putaran terakhir, karena dia melakukan putaran yang sangat cepat. Namun, pada akhirnya kami berhasil mengendalikannya dan mempertahankan posisi kami, jelas Marquez setelah balapan. Keberhasilan ini sekali lagi membuktikan bahwa Marquez, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, masih menjadi ancaman serius bagi para pembalap top lainnya. Meski menggunakan motor dengan spesifikasi yang lebih rendah dibanding rival-rivalnya, Marquez tetap mampu tampil kompetitif dan bersaing untuk posisi podium. Performa Marc Marquez di Motegi juga menunjukkan bahwa ia masih memiliki ambisi besar untuk tetap menjadi yang terbaik di MotoGP.
Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya setelah beberapa musim yang sulit, Marquez terus membuktikan bahwa ia belum habis dan masih mampu memberikan perlawanan sengit kepada para rivalnya. Dengan kemampuan balap yang luar biasa, dan strategi yang matang, Marquez tetap menjadi salah satu pembalap yang paling ditakuti di grid. Keberhasilannya di MotoGP membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi, dan para rivalnya harus tetap waspada dengan ancaman yang selalu datang dari pembalap berjuluk The Baby Alien. Ini Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah balapan di seri MotoGP Jepang yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Bastianini, yang finish di posisi keempat dalam balapan utama, memuji kecerdikan dan strategi Marquez dalam mempertahankan posisinya di lintasan, meskipun keduanya terlibat dalam duel sengit di sepanjang balapan. Dalam balapan utama tersebut, Bastianini terus menekan Marquez, yang membalap untuk tim Gresini Racing, hingga laps-laps terakhir. Meski sudah memberikan tekanan maksimal, Bastianini harus mengakui kehebatan Marquez yang berhasil mempertahankan posisi ketiga hingga garis finish, tepat di depan Bastianini yang harus puas finish di posisi keempat. Sebelumnya, dalam sprint race, Bastianini berhasil meraih podium kedua setelah bersaing ketat dengan Marquez dalam perebutan posisi tersebut. Sprint race itu sendiri menyajikan aksi menarik dengan duel sengit antara kedua pembalap, di mana Bastianini berhasil keluar sebagai pemenang dari duel tersebut, sementara Marquez finish di posisi ketiga. Namun, dalam race utama, situasi sedikit berbeda. Bastianini mengakui bahwa Marc Marquez tampil sangat cepat dan konsisten sepanjang balapan, sehingga membuatnya sulit untuk menyalip. Meskipun sempat ada duel di beberapa titik dalam balapan, Marquez selalu berhasil mempertahankan posisi dengan baik, membuat Bastianini kesulitan untuk merebut tempat ketiga. Saya sudah berusaha keras untuk kembali meraih podium di balapan utama, tetapi kecepatan Marc Marquez sangat konsisten. Racing lane yang diambil juga sangat rapi, itu membuat saya kesulitan untuk menyalipnya, diujar Enea Bastianini dalam wawancara setelah balapan di Motegi. Lebih lanjut, Bastianini mengaku terkesan dengan bagaimana Marquez mampu memaksimalkan potensi Desmosedici GP23, meskipun itu adalah spesifikasi tahun lalu. Bastianini sendiri menggunakan Desmosedici GP24, motor terbaru Ducati, yang secara teknis lebih unggul. Namun, dengan skill dan pengalaman Marquez, pembalap Spanyol itu tetap mampu bersaing di barisan depan, dan bahkan mempertahankan posisinya dari serangan pembalap dengan motor yang lebih kuat. Saya tidak menyangka Mar bisa secepat itu dengan Desmosedici GP23, yang notabene merupakan motor lebih lama daripada yang saya gunakan. Dilanjut Bastianini, mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Marquez dalam memanfaatkan apa yang dia miliki. Selain itu, Bastianini juga membahas duel mereka di sprint race, di mana Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa. Meski keduanya sempat terlibat kontak, Bastianini merasa bahwa Marquez tetap balapan dengan cara yang bersih dan fair, menunjukkan bahwa meski intens, pertarungan mereka tetap dalam batas-batas yang sportif. Marc juga sangat kuat dan cepat saat sprint race. Meski ada kontak di antara kami, itu tetap balapan yang bersih, dan saya suka hal semacam itu. Duel yang intens tetapi tetap fair, tambah Enea Bastianini. Marc Marquez sendiri memulai balapan dari posisi ke-9, tetapi ia dengan cepat berhasil menembus barisan depan, dan bersaing dengan pembalap-pembalap teratas seperti Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan balap Marquez masih sangat kompetitif, bahkan dengan menggunakan motor yang tidak sekuat rival-rivalnya. Performa impresif di Motegi ini sekali lagi menunjukkan bahwa Marquez adalah pembalap yang penuh dengan kejutan. Meski menggunakan motor dengan spesifikasi lebih lama, Marquez tetap mampu bersaing di barisan depan dan bahkan mengamankan podium. Pengalaman panjangnya di MotoGP, dan kecerdikannya dalam menentukan strategi di lintasan menjadi faktor utama yang membuat Marquez selalu menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain. Enea Bastianini sendiri tampak menyadari betapa berbahayanya Marquez di lintasan, terutama dengan kemampuan teknisnya yang sangat luar biasa. Kecepatan konsisten, dan pengambilan racing lane yang sempurna menjadi salah satu kelebihan Marquez yang membuat Bastianini kesulitan untuk menyalip, bahkan dengan motor yang lebih unggul secara teknis. Duel-duel seperti ini di antara para pembalap papan atas MotoGP selalu menjadi tontonan menarik bagi para penggemar, terutama ketika pembalap dengan pengalaman dan strategi seperti Marquez berhadapan dengan bakat muda seperti Bastianini. Pertarungan mereka di Motegi, baik di sprint race maupun balapan utama, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di MotoGP musim ini. Dengan hasil yang diraih di Motegi,
Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan di grid MotoGP. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi balapan, memaksimalkan potensi motornya, dan tetap tampil kompetitif di level tertinggi menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di masa depan. Bagi Enea Bastianini, meskipun gagal meraih podium di balapan utama, pengalamannya bertarung dengan Marquez pasti akan menjadi pelajaran berharga untuk balapan-balapan berikutnya. MotoGP musim 2024 masih panjang, dan para pembalap masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dengan aksi-aksi yang menarik seperti ini, persaingan di MotoGP dipastikan akan terus menjadi sorotan para penggemar di seluruh dunia. Marc Marquez sukses finish posisi ketiga di MotoGP Jepang, gantian kalahkan Enea Bastianini, bikin gigi dalinya bangga. Marc Marquez kembali membuktikan kelasnya di sirkuit Motegi, pada gelaran MotoGP Jepang. Pembalap Spanyol itu berhasil finish di posisi ketiga. Hasil ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Marquez tetapi juga memperlihatkan kehebatan Desmosedici GP23 dalam mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di dunia MotoGP. Kemenangan tersebut berhasil membuat Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati, penuh rasa bangga dan optimisme tinggi terhadap masa depan timnya. Dalam balapan yang berlangsung pada hari Minggu di Twin Ring Motegi, Marquez memulai start dari posisi ke-9. Ia memanfaatkan performa luar biasa Desmosedici GP23 dan kecerdikannya dalam mengatur ritme balapan untuk terus merangkak naik ke posisi depan. Di sepanjang balapan, Marquez terlibat dalam duel seru dengan Enea Bastianini, rekan setimbanya yang juga bersaing ketat dalam perebutan posisi podium 3. Di pertengahan balapan, Marquez terlihat sabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan overtake. Pada laps ke-11, ia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil Bastianini yang melebar di tikungan terakhir. Marquez segera mengambil alih posisi ketiga, dan setelah itu mempertahankan posisinya dengan ketangguhan dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Enea Bastianini, yang sempat berada di posisi ketiga, harus puas finish di urutan keempat. Meski demikian, Bastianini tetap menunjukkan sportivitasnya dengan memberikan selamat kepada Marquez di Parc Fermi, menunjukkan keharmonisan di dalam tim Ducati. Kesuksesan Marc Marquez ini mendapatkan pujian langsung dari Gigi Dalinya. Sang bos Ducati tersebut mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa luar biasa Marquez, terutama setelah masa adaptasi yang penuh tantangan di musim sebelumnya. Menurut Dalinya, podium ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen Marquez yang tak pernah surut. Marc telah menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mentalitas dan strategi balapan. Hari ini, ia berhasil mengambil kesempatan pada saat yang tepat dan menunjukkan bahwa dia masih sangat kompetitif. Saya sangat bangga dengan tim Gresini, dan bagaimana mereka bekerja penuh untuk mendukung Marc, ia ujar Gigi Dalinya dalam sesi wawancara setelah balapan. Dalinya juga menekankan pentingnya kolaborasi Gresini dan Marc Marquez untuk terus meningkatkan performa motor Ducati Desmosedici GP23. Dua pembalap Ducati kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dengan Desmosedici GP23 dan GP24 seperti tidak ada perbedaan, ini adalah kompetisi internal yang sehat dan bermanfaat untuk kemajuan seluruh tim. Hari ini adalah bukti bahwa strategi tim berjalan dengan baik, ditambahnya. Marquez, yang sebelumnya telah menjalani beberapa musim yang sulit bersama Honda sebelum bergabung dengan Gresini Racing Ducati, Marc tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hasil ini. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Gresini Racing yang terus bekerja keras untuk memberikannya motor yang kompetitif. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim telah bekerja tanpa henti untuk memberikan saya motor yang luar biasa. Persaingan dengan Enea sangat ketat, tetapi itulah yang membuat balapan ini menarik. Saya merasa sangat baik di atas motor, dan saya berharap kami bisa terus meraih hasil yang bagus di sisa musim ini, kata Marquez. Marquez juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini memberikan motivasi besar bagi dirinya untuk terus berjuang di sisa musim ini. Dengan balapan yang semakin ketat dan banyaknya pembalap muda yang kompetitif, podium di Jepang ini menjadi sinyal kuat bahwa ia belum selesai dalam perburuan gelar juara dunia. Kesuksesan Marquez di MotoGP Jepang juga memberikan warna baru dalam persaingan internal di tim Gresini Racing dan Ducati. Meskipun Enea Bastianini lebih sering berada di depan dalam beberapa balapan terakhir, hasil ini menunjukkan bahwa Marquez tetap merupakan ancaman besar di setiap balapan. Persaingan sehat antara kedua pembalap ini dipandang Gigi Dalinya sebagai salah satu elemen yang membuat Ducati tetap kuat dan kompetitif di puncak klasemen.
Dengan hasil di Jepang, Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara, sekaligus memberikan tekanan kepada para rival seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Tim Ducati tampak berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka, terutama dengan dua pembalap yang sama-sama lapar akan kemenangan. Keberhasilan Marquez mengamankan posisi ketiga di Jepang ini memberikan harapan besar bagi Ducati dalam mempertahankan supremasi mereka di MotoGP di masa depan. Dengan kombinasi antara pengalaman Marquez dan juara dari Francesco Bagnaia, Ducati tampaknya tidak hanya fokus pada satu pembalap untuk perebutan gelar, melainkan menjadikan seluruh tim sebagai kekuatan yang tak terbendung. Gigi Dalinya mengakhiri pernyataannya dengan rasa optimisme yang besar. Kami masih memiliki beberapa balapan lagi, dan saya yakin Ducati akan terus tampil kuat. Dengan Marc Marquez, kami saat ini memiliki 4 pembalap yang selalu siap memberikan yang terbaik, dan ini adalah modal besar bagi kami untuk menghadapi sisa musim dengan penuh percaya diri. Dengan balapan yang semakin mendekati akhir musim, Marc Marquez bersama Gresini Racing akan terus menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai. Kemenangan di Jepang ini bukan hanya soal podium ketiga, melainkan juga menunjukkan bahwa Marc Marquez masih memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan terus bersaing di level tertinggi. MotoGP. Hasil ini tentunya memberikan harapan besar bagi para penggemar Marc Marquez, yang berharap melihatnya kembali di puncak klasemen MotoGP bersama Gresini Racing, dan menjadi bukti kerja keras tim dalam mencapai hasil maksimal di setiap balapan. Marc Marquez kembali menunjukkan konsistensi dan performa luar biasanya dengan meraih podium ketiga di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, dalam seri MotoGP 2024. Setelah sebelumnya juga berhasil menempati podium ketiga di sprint race, Marquez mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Gresini Racing atas kerja keras mereka yang tak kenal lelah. Sebagai pembalap Gresini Racing, Marquez telah memperlihatkan bahwa ia tetap mampu bersaing di tingkat tertinggi MotoGP, meskipun menggunakan motor Desmos edisi GP23, yang merupakan spesifikasi tahun lalu. Hal ini semakin menunjukkan betapa besar kemampuan Marquez dalam memaksimalkan potensi motor serta betapa kuatnya kemitraan antara dirinya dan tim. Mengawali balapan dari posisi ke-9, Marc Marquez tampil penuh determinasi. Dia berusaha memanfaatkan semua peluang yang ada dengan teknik balap yang sangat terukur dan pengambilan keputusan yang tepat. Pada awal balapan, Marquez mampu memanfaatkan celah di antara para pembalap di depannya dan berhasil naik ke posisi keempat. Namun, tantangan besar tetap ada di lintasan Motegi, yang terkenal dengan tingkat kesulitan tinggi. Sirkuit ini menuntut kemampuan pengereman yang keras sekaligus kecepatan tinggi di berbagai bagian lintasan. Setelah sempat turun ke posisi ke-6, akibat persaingan sengit di laps-laps awal, Marquez terus berjuang untuk kembali ke barisan depan. Dengan segudang pengalaman dan keahlian balap yang dimilikinya, ia berhasil mengatasi tekanan dari pembalap lain, dan kembali naik ke posisi keempat. Pada titik ini, Marquez terlibat dalam duel sengit dengan pembalap Ducati lainnya, Enea Bastianini. Duel tersebut berjalan ketat, tetapi pengalaman Marquez membantunya mengatasi tantangan itu, dan ia berhasil mengamankan posisi ketiga hingga akhir balapan. Francesco Bagnaia berhasil memenangkan balapan, sementara Jorge Martin, pemuncak klasemen, finish di posisi kedua. Namun, podium ketiga yang diraih Marc Marquez tetap menjadi pencapaian luar biasa, terutama mengingat tantangan yang ia hadapi dengan motor Desmos edisi GP23, yang tidak sekuat versi GP24 yang digunakan oleh pemenang balapan. Setelah balapan, Marc Marquez menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim Gresini Racing, yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk mempersiapkan motornya. Mereka tidak hanya memastikan Desmos edisi GP23 dalam kondisi optimal, tetapi juga memberikan dukungan penuh agar Marquez bisa tampil maksimal di lintasan balap. Saya sangat berterima kasih kepada Gresini Racing yang telah bekerja keras, dan berupaya memberikan saya yang terbaik di setiap balapan, kata Marc Marquez dalam wawancara setelah balapan di Motegi. Dengan hasil ini, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia, meskipun dengan keterbatasan yang ada pada motornya. Namun dengan kemampuan teknis yang dimiliki Marquez, ia tetap bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang menggunakan motor lebih baru dan lebih kuat. Keberhasilan Marquez di Motegi menunjukkan betapa pentingnya kerja sama tim, dan keahlian teknis seorang pembalap dalam menghadapi tantangan. Sirkuit Twin Ring Motegi memang terkenal sebagai salah satu trek yang paling menantang di kalender MotoGP, terutama karena karakteristiknya yang menuntut pengereman keras dan akselerasi cepat. Namun,
Marquez mampu mengatasi tantangan ini dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di ajang MotoGP, serta dukungan teknis yang kuat dari tim Gresini. Kemenangan di podium ketiga ini juga membuktikan bahwa meskipun menggunakan motor yang lebih tua, Marquez tetap mampu tampil kompetitif dan memberikan ancaman serius kepada rival-rivalnya yang menggunakan Desmosedici GP24. Keteguhannya dalam bekerja dengan apa yang ada, tanpa mengeluh atau meminta lebih, menunjukkan sikap profesionalitas yang luar biasa, yang diakui oleh banyak pihak di pedok MotoGP. Meski tertinggal dalam perburuan gelar juara dunia, Marquez masih memiliki peluang besar untuk terus memperbaiki posisinya di klasemen, dan hasil di Motegi ini menjadi salah satu langkah positif dalam mempertahankan momentum positifnya. Dengan sisa balapan di musim 2024, para penggemar MotoGP tentu akan terus menantikan aksi-aksi Marc Marquez di lintasan. Tekad dan semangat juangnya untuk terus bersaing di level tertinggi meskipun dengan keterbatasan teknis, menjadi bukti nyata bahwa Marquez tetap menjadi salah satu pembalap paling berbahaya, dan berpotensi besar di grid MotoGP. Kesabaran berbuah manis, Marc Marquez yang start dari posisi ke-9, dan sukses raih podium posisi ketiga di sprint race, MotoGP Motegi Jepang. Sprint race MotoGP Motegi Jepang, berlangsung penuh aksi, dan emosi bagi para pembalap tak terkecuali para penggemar, terutama bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez menunjukkan performa yang tak kenal menyerah, dengan kesabaran dan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan, hingga akhirnya berhasil finish di posisi ketiga. Meski sempat terlibat dalam duel sengit dengan Enea Bastianini, Marquez akhirnya berhasil mengamankan tempat di podium, sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi dirinya dan tim. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang berada di grid ke-9, posisi yang bukan ideal untuk bersaing di barisan terdepan. Namun, pengalaman dan strategi yang matang membuat Marquez tetap tenang menghadapi tantangan di awal balapan. Sirkuit Twin Ring Motegi yang memiliki kombinasi tikungan, stop and go, sangat memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap, dan Marc Marquez tahu betul bahwa kunci untuk mendapatkan hasil bagus adalah dengan menjaga konsistensi. Marquez memulai balapan dengan cukup hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu agresif di tikungan awal agar terhindar dari insiden yang bisa merugikan dirinya. Dia menjaga kecepatan, dan perlahan tapi pasti mulai merangkak ke depan, menyalip beberapa pembalap dengan cermat. Meskipun tidak menggunakan motor paling mutakhir, Desmosedici GP24, Marquez tetap bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan Desmosedici GP23 miliknya, yang sudah dioptimalkan oleh tim Gresini Racing. Awal balapan sangat penting, terutama ketika memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Saya mencoba untuk tetap tenang, dan fokus pada setiap laps, tidak membuat kesalahan yang bisa merugikan saya. Posisi yang lebih baik akan memberikan peluang untuk bertarung lebih kompetitif di laps-laps akhir, dan saya bersyukur bisa melakukan itu hari ini, ungkap Marquez selepas balapan. Salah satu momen paling mendebarkan di balapan ini adalah duel antara Marc Marquez dan Enea Bastianini di dua laps terakhir. Marquez berhasil mendekati Bastianini yang berada di posisi kedua. Duel antara kedua pembalap Ducati ini memberikan tontonan yang sangat menarik bagi penonton di sirkuit maupun pemirsa di rumah. Pada tikungan ke-9, Marc Marquez mendapatkan momentum untuk mencoba menyalip dari sisi luar. Marquez, dengan keterampilan balapannya yang legendaris, mencoba untuk mengambil keuntungan di area braking. Ia berhasil menyusul Enea dan terjadi adu kontak di antara keduanya. Namun, Bastianini dengan motor Desmosedici GP24 berhasil mempertahankan kecepatannya dan merebut kembali posisi kedua, membuat duel ini semakin panas. Saya mencoba menyalip Enea di tikungan ke-9, itu adalah momen yang sangat krusial. Saya punya momentum, dan saya tahu ini adalah kesempatan terbaik saya. Kami sempat bersenggolan, tapi itu semua bagian dari balapan. Enea melakukan pekerjaan yang hebat dengan mempertahankan posisinya, ujar Marquez. Marquez mengakui keunggulan Bastianini yang menggunakan Desmosedici GP24, versi terbaru dengan berbagai peningkatan performa dibandingkan motor GP23 miliknya. Meskipun demikian, Marquez tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi, dan tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk terus menekan hingga akhir balapan, tetapi pada akhirnya harus puas di posisi ketiga. Dengan motor yang saya miliki, saya mencoba untuk menyalip, tapi kemudian disusul lagi. Ini adalah good pick, dan saya sangat menikmati duel ini. Setidaknya, hasil hari ini mencapai target kami, yaitu finish di podium. Ini adalah langkah yang sangat baik, dan saya bangga dengan apa yang sudah kami capai hari ini, ditambah Marquez.
Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, juga menyampaikan rasa bangganya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Dalinya, apa yang ditunjukkan Marquez dalam sprint race ini adalah contoh nyata dari seorang pembalap dengan semangat dan pengalaman luar biasa yang tidak mudah menyerah meskipun menghadapi situasi sulit. Marc benar-benar menunjukkan apa artinya menjadi seorang juara. Start dari posisi ke-9 dan finish di podium adalah sesuatu yang luar biasa. Dia menunjukkan kecepatan, kecerdasan, dan keberanian yang diperlukan dalam balapan skatepark ini. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai hari ini, ujar Dalinya. Dalinya juga menyoroti persaingan dengan Enea Bastianini, yang juga merupakan pembalap Ducati. Menurutnya, persaingan sehat antara Marquez dan Bastianini adalah bukti bahwa Ducati memiliki barisan pembalap yang sangat kompetitif, dan ini memberikan harapan besar bagi Ducati untuk meraih lebih banyak hasil positif di masa mendatang. Enea dan Marc adalah dua pembalap hebat, dan persaingan mereka adalah sesuatu yang positif bagi kami. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya paket motor kami, baik untuk GP23 maupun GP24. Kami akan terus bekerja untuk meningkatkan performa motor dan memberikan yang terbaik bagi setiap pembalap kami, ditambah Dalinya. Hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing menjelang balapan utama. Start dari posisi ke-9 dan mampu finish di posisi ketiga menunjukkan bahwa motor dan strategi yang mereka miliki sudah berada di jalur yang benar. Marquez menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, mulai dari mekanik, insinyur, hingga dirinya sendiri yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Setelah apa yang kami alami di beberapa balapan terakhir, podium ini benar-benar berarti banyak. Ini memberikan dorongan moral bagi saya dan seluruh tim. Kami tahu bahwa kami masih harus bekerja keras, terutama untuk menutup jarak dengan motor GP24, tetapi saya yakin kami bisa terus melangkah maju, ujar Marquez. Marquez juga menyebutkan bahwa ia akan menggunakan pengalaman dari sprint race ini sebagai modal berharga untuk menghadapi balapan utama. Menurutnya, kemampuan untuk menjaga kecepatan dan konsistensi sepanjang balapan akan menjadi kunci untuk meraih hasil lebih baik di balapan utama nanti. Saya akan mempelajari setiap detail dari balapan ini, terutama bagaimana cara saya bisa menjaga ban dan tetap kompetitif hingga akhir balapan. Kami punya kecepatan, dan dengan start yang lebih baik, saya yakin kami bisa memberikan perlawanan yang lebih ketat di balapan utama nanti, ditambahnya. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan dia menunjukkan bahwa dengan motor GP23 pun, dia bisa memberikan perlawanan yang sangat ketat. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia sebagai seorang pembalap, dan saya sangat menghormati itu, ujar Bastianini. Dengan hasil ini, Marquez menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid, meskipun menghadapi persaingan ketat dan menggunakan motor yang tidak sebaru para pesaingnya. Kepercayaan diri yang meningkat dan dukungan penuh dari tim menjadi modal berharga bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama nanti. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, menantikan apa yang akan ia lakukan di balapan utama untuk terus membawa semangat juangnya dan menunjukkan bahwa ia masih salah satu Never slow up, hate this if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.